Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karburator. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang karburator. Ini ya, gambarnya karburator seperti ini. Umumnya, biasanya ini di mesin Toyota, Kijang 5K atau seri K. Oke, lanjut. Ini yang pertama, syarat pembakaran pada mesin bensin. Nah, sebelum ke karburatornya kita harus tahu dulu syarat pembakaran supaya di dalam mesin itu bisa terjadi pembakaran. Oke, yang pertama, kalau di mesin bensin itu harus ada tekanan kompresi yang tinggi, ya, yang sesuai, yang cukup. Nih, tekanan kompresi di sini mewakili ini panas kompresi. Tekanan kompresi yang tinggi itu menghasilkan panas. Kemudian yang kedua, campuran udara dan bahan bakar yang sesuai atau pas. Nah, ini ya, bahan bakar dan udara. Nah, ini perbandingannya harus pas supaya dapat terjadi pembakaran yang optimal. Kemudian ignition timing atau waktu pengapian atau saat pengapian. Waktu mulainya busi memercikkan api ya, ini harus tepat dan bunga apinya kuat. Nih, percikan api busi. Ke ini 4 faktor ini harus tercukupi dengan baik supaya pembakarannya di mesin itu menjadi optimal atau sempurna. Oke. Nah, karburator itu tugasnya ada pada syarat nomor 2 ini, menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang sesuai atau yang pas ya, sesuai kondisi kerja mesin. Nah, berarti karburator itu harus bisa memastikan campuran udara dan bahan bakarnya itu sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi tidak terlalu banyak bahan bakarnya, juga tidak terlalu sedikit bahan bakar. Itu ya. Oke, lanjut. Oke. Karena tadi tugasnya karburator adalah untuk ini mengatur perbandingan campuran udara dan bahan bakar, maka kita harus tahu dulu apa itu perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Oke ya, yaitu adalah perbandingan ini berat ya, sebenarnya ini rasio berat dari udara dan bahan bakar, atau kalau di sini mesin bensin ya ini berarti bahan bakar bensin ya. Nah, ini kalau ditimbang itu idealnya sekitar 15:1 ya. Jadi kalau misal ada udara itu beratnya 15 gram, berarti untuk bahan bakarnya itu beratnya 1 gram, 15:1. Seperti itu gampangnya. Itu ya. Nah, jelas banyak udaranya. Itu ya. Oke. Nah, ini kalau lebih detailnya, perbandingan campuran udara dan bahan bakar itu adalah 14,7:1. Itu yang ideal. Nah, perbandingan campuran udara dan bahan bakar itu sering disebut ini air fuel ratio atau AFR. Ini sering muncul ya. Ini sering muncul di istilah-istilah otomotif, jadi di spesifikasi, di buku-buku manual, di buku-buku servis kendaraan sering muncul AFR. Jadi harus tahu air fuel ratio atau perbandingan udara dan bahan bakar. Itu idealnya 14,7 untuk udara berbanding 1 untuk bahan bakar. Oke, kemudian ini juga sering muncul lambda ini ya. Lambda ideal itu sama dengan 1. Nah, lambda itu apa? Lambda itu adalah perbandingan air fuel ratio kenyataan dengan air fuel ratio ideal. Jadi
idealnya itu yang 14,7 ini banding 1, yang kenyataannya sesuai dengan hasil realnya di mesinnya ya. Ini bisa dilihat menggunakan alat namanya gas analyzer itu ya. Oke. Nah, ini juga sering muncul AFR, pengertiannya ya. AFR tadi adalah perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Nah, untuk AFR di atas 14,7 itu dikatakan campuran yang kurus atau miskin bahan bakar. Contoh misal AFR-nya 16:1. Ini dikatakan kurus atau miskin. Jadi dia bahan bakarnya sedikit. Kemudian untuk AFR di bawah 14,7 itu dikatakan kaya bahan bakar. Nah, ini contohnya perbandingannya 10:1. Kemudian untuk lambda di atas 1 dikatakan campuran itu miskin. Ya. 1,2 itu dikatakan miskin atau kurus. Kemudian lambda di bawah 1 itu dikatakan campuran yang gemuk atau kaya bahan bakar. 0,8 gitu ya. Biasanya kalau di alat gas analyzer itu yang muncul adalah ini, simbol yang ini ya, bukan yang tulisan AFR tapi yang lambda ini. Oke, kalau lambdanya di atas 1 berarti dia miskin, tapi kalau atau kurus, kalau lambdanya di bawah 1, 0, sekian itu berarti dia bahan bakarnya itu kaya, itu ya. Oke, campuran yang kaya bahan bakar. Oke, lanjut. Oke, untuk perbandingan campuran udara dan bahan bakar pada setiap kondisi kerja mesin itu ternyata berbeda-beda, tidak harus seideal mungkin, tidak harus ideal. Jadi tadi idealnya adalah AFR-nya 14,7:1, tetapi pada kenyataannya supaya dapat mesin itu bekerja dengan baik, dengan optimal, maka dia menghendaki campuran udara dan bahan bakar yang berbeda-beda pada setiap kondisi. Nah, ini contohnya pada saat mesinnya masih dingin, itu butuh 1:1. Udaranya 1, bahan bakarnya 1. Supaya apa? Supaya mesinnya dapat hidup dengan mudah. Oke. Kemudian, nah kalau saat temperaturnya sudah mulai panas ya, ini 20 derajat Celcius, dia akan bahan bakar perbandingan udara dan bahan bakar yang dibutuhkan kira-kira sekitar 5:1. Kemudian untuk idling atau stasioner atau idling itu adalah putaran mesin di mana saat mesin itu tidak digas. Jadi menghidupkan mesin, kemudian pedal gas tidak diinjak. Nah, itu mesin tetap running ya, tetap hidup, tetap berputar, yaitu namanya putaran stasioner. Nah, dia menghendaki kira-kira yang idealnya yang bagus itu 11:1 AFR-nya. Untuk putaran lambat 12-13:1. Kemudian untuk akselerasi, karena akselerasi itu butuh tenaga, maka dia lebih diboroskan sedikit ya, 8:1. Artinya dia kaya campuran bahan bakarnya. Kemudian untuk beban penuh 12-13:1. Untuk putaran sedang atau ekonomis dia 16-18:1. Dia ini irit. Ini perbandingan campuran udara dan bahan bakarnya irit. Yang ini 16-18:1. Oke. Oke ya. Kemudian ini bisa dilihat di sini grafiknya. Oke ya. Untuk perbandingan campuran AFR yang ekonomis itu sekitar 16-18:1. Nah, ini. Tetapi kalau dia lebih diiritkan lagi, tidak lebih irit, justru dia akan naik, malah menjadi akan boros. Ini grafiknya ya. Ini
fuel konsumsi, itu konsumsi bahan bakarnya. Dia semakin AFR-nya semakin besar ini ya angkanya, dia akan semakin irit. Tapi kalau dia semakin besar terus, dia justru lama-lama juga akan naik lagi konsumsi bahan bakarnya. Sini. Juga yang di sini ya. Yang di sini untuk tenaga, untuk AFR supaya tenaganya itu yang dicapai adalah optimal, dia di sekitar 12 sampai 13:1 ini di sini. Nah, jadi tidak semata-mata kalau bensin atau bahan bakarnya banyak, dia akan semakin tinggi tenaganya, tidak ya. Justru ini kalau dia semakin gemuk, dia akan juga akan turun ini. Nih turun. Tenaganya akan turun. Semakin irit, tenaganya juga akan semakin turun. Jadi dicari yang pas, gitu ya. Oke. Oke. Gitu. Ini ada keterangan di sini. Jadi campuran udara dan bahan bakar yang paling kecil itu masih dapat terbakar di kisaran perbandingan 20:1. Itu ya. Lanjut. Oke. Ini kemudian kita ke prinsip kerja karburator. Nah, ini prinsip kerjanya itu ilustrasinya seperti ini ya. Sangat mudah. Kalian pasti pernah mengalami fenomena ini ya. Ini adalah tabung. Di sini ada cairan. Di sini ada selangnya ya, istilahnya ada pipanya. Kemudian di sini ada sedotan. Nah, kalau ini orang ini meniup udara di atas pipa ini, maka di sini akan terjadi hembusan angin ya, hembusan angin. Nah, semakin cepat hembusan angin ini, maka dia akan mengakibatkan vakum perbedaan tekanan. Dia tekanan di sini akan lebih rendah daripada tekanan di sini di bawah pipa ini, sehingga tekanan yang lebih tinggi akan cairan yang ada di tekanan yang lebih tinggi ini akan mengalir ke yang lebih rendah, sehingga dia akan tersemprotkan ke sini, tertarik ya, terhisap ke atas terus tersemprotkan itu. Nah, prinsipnya menggunakan prinsip Bernoulli itu ya. Nah, kemudian vakum itu pengertiannya adalah kondisi di mana tekanan udara kurang dari 1 atmosfer. Atmosfer ini satuan tekanan udara ya. Kita tahu bahwa tekanan udara di setiap titik atmosfer itu sama dengan 1 ya. Tuh. Kemudian ini ya, kalau dilihat dari tabung ini di karburator ini ada semacam venturi. Nah, semakin cepat aliran udara yang melewati venturi, maka tekanan vakumnya itu akan semakin tinggi. Jadi ini tekanannya semakin rendah di sini. Kalau udaranya semakin cepat lewat venturinya, kecepatan udara semakin cepat, berarti tekanannya semakin rendah, sehingga vakumnya semakin tinggi. Itu ya. Tuh. Nah, kalau di sini ini ada lubang untuk bahan bakar, di sini akan cairan bahan bakar yang ada di bawah ini pasti akan tertarik ke sini, kemudian akan tersemprot seperti ini, seperti gambar yang di samping ini di kanan. Gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Sangat mudah ya, seperti baygon semprot yang versi yang ada tabung semprotnya yang dipompa, seperti itu prinsipnya. Persis. Oke. Lanjut. Oke. Nah, di sini sistem-sistem utama pada karburator. Sebenarnya tidak hanya sistem utama ya, pada karburator itu ada sistem tambahan. Cuma kita akan mempelajari yang sistem utamanya dulu. Nanti untuk sistem tambahannya bisa di pengayaan, gitu ya. Sistem utamanya ada sistem pelampung. Kalau bahasa Inggrisnya float system, kemudian ada sistem putaran idle atau stasioner, idling speed system ya. Kemudian ada sistem kecepatan rendah, kecepatan low speed system ini untuk
supaya saat laju kendaraannya itu pada kecepatan rendah, kemudian sistem kecepatan tinggi high speed system pada saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian ada sistem tenaga atau power system pada saat kendaraan butuh tenaga. Contohnya saat di tanjakan atau dia membawa beban yang berat. Kemudian sistem akselerasi atau acceleration system, ini sistem percepatan saat kendaraan mau menyalip, itu dia menggunakan sistem ini. Kemudian sistem cuk itu digunakan pada saat mesin pertama kali mau dihidupkan saat masih dingin. Biasanya kan sulit kalau mesin-mesin yang dulu, mesin yang konvensional itu kan sulit. Jadi perlu dicuk dulu istilahnya. Dicuk. Itu ya. Oke, seperti apa cara kerjanya? Lanjut. Oke, sistem pelampung. Nah, sistem pelampung ini fungsinya untuk mempertahankan ketinggian permukaan bahan bakar di dalam karburator. Nah, jadi kan ada float chambernya ya, ruang pelampung. Nah, di sini untuk menampung bahan bakar di karburator. Kalau kalau bahan bakarnya itu berkurang, maka pelampungnya ini akan turun. Kalau turun, maka needle valve-nya ini akan turun juga, kemudian membuka saluran yang ada di atasnya, sehingga bahan bakar dari pompa bahan bakar akan masuk. Begitu juga ini kalau penuh dia akan pelampungnya ke atas berarti dia akan nutup, seperti itu. Terus sehingga ini permukaannya akan tetap stabil. Itu ya. Oke. Itu cara kerjanya seperti itu. Oke. Lanjut. Oke. Sistem putaran, ini idle ya. Salah ketik. Idle atau stasioner. Oke. Di mana putaran stasioner itu di mana mesin bekerja tanpa beban. Jadi mesin dihidupkan, terus didiamkan, tapi mesinnya tetap hidup, tidak digas, dia tidak ada bebannya, itu namanya stasioner. Ya, putaran stasioner. Berarti dia kan hanya butuh bahan bakar yang sedikit, tidak terlalu banyak, karena cuma untuk mempertahankan mesinnya tetap hidup. Jadi ini alirannya ya, aliran bahan bakarnya itu ini mulai dari main jet, primary main jet, kemudian ini naik ke atas ke slow jet, di sini dicampur dengan udara dari primary air bleeder nomor 1 ya, air bleeder nomor 1 dicampur dengan udara, di sini bahan bakar campur udara, kemudian lewat economizer jet ya, kemudian ke sini dicampur lagi dengan udara oleh air bleeder nomor 2. Nah, kemudian baru dia akan mengalir bahan bakarnya ke sini, dikeluarkan atau disemprotkan melalui idle port. Nah, di sini idle port ini lubangnya ini besar kecilnya salurannya bisa diatur oleh ini idle mixture adjusting screw ya, ini untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar saat idle atau stasioner. Jadi ini bisa diputar-putar. Nah, ini yang digunakan untuk nyetel campuran idle-nya. Itu ini komponen ini ya. Oke, kemudian sistem kecepatan rendah. Nah, pada kondisi ini katup throttle sudah mulai terbuka sedikit. Jadi kalau mobil berjalan dengan kecepatan rendah kan ngegasnya tidak besar ya, buka katup gasnya tidak besar, sehingga ini sedikit, sehingga kalau sedikit dia akan tidak membuka maksimal ya, cuma akan seperti ini. Dia akan
throttle valve-nya akan membuka di atas slow port-nya, sehingga bahan bakarnya akan dikeluarkan melalui tadi idle port dan slow port. Kalau tadi pas stasioner cuma lewat sini, tapi kalau pas putaran rendah dia lewat slow port, jadi 2 lubang, sehingga bahan bakarnya agak sedikit lebih banyak. Itu ya. Tuh. Oke. Sama ya. Sebelum keluar lewat slow port dan idle port itu sama prosesnya sama seperti tadi nih di sini. Oke, ya bisa dibaca sendiri. Oke. Kemudian sistem kecepatan tinggi. Sistem kecepatan tinggi, nah ini bekerja pada saat apa? Pada saat kendaraan itu berjalan di jalan bebas hambatan biasanya. Jadi dia kecepatan tinggi kendaraannya dan stabil kecepatan tinggi seperti itu. Ya, nah, dia bahan bakarnya lewatnya dari mana? Bagaimana skemanya? Dari sini ruang pelampung lewat primary main jet ya, kemudian di sini ada main air bleeder dicampur dengan udara, kemudian dikeluarkan atau disemprotkan melalui ini main nozzle dikeluarkan sini. Nah, ini namanya venturi pada karburator ini ya, bentuknya seperti ini venturi. Nah, ini throttle-nya membukanya dia lebar, sehingga kevakuman di sini, aliran udara di sini akan cepat, sehingga tekanan di sini akan rendah, sehingga bahan bakarnya akan lewat sini, keluarnya lewat sini. Itu ya. Tuh. Oke, kemudian ada sistem tenaga. Sistem tenaga itu saat kendaraan itu membawa beban yang berat dan di jalan yang menanjak. Nah, itu berarti dia butuh tenaga ekstra untuk bisa membawa bebannya itu ya, supaya kendaraannya dapat tetap menanjak, itu dia butuh tenaga ekstra, sehingga butuh bahan bakar tambahan ya. Nah, dia kan otomatis kalau bebannya penuh kemudian jalan nanjak kan otomatis gasnya sangat pol, istilahnya gasnya sangat besar ya membukanya, walaupun kendaraannya biasanya dia jalannya tidak cepat karena kondisinya jalannya menanjak dan bebannya berat, sehingga pembukaan gasnya itu sangat lebar ya. Nah, sehingga tetap di sini vakum yang besar lewat sini, dan di sini ada sistem sistem tenaga supaya bahan bakarnya itu lebih banyak. Nah, di sini ada penambahan bahan bakar lewat power jet ini di sini. Jadi ditambahi ya, kalau biasanya cuma lewat ini main jet, dia ditambahi lewat atasnya. Jadi bahan bakarnya debitnya semakin banyak, sehingga untuk menambah tenaga di pembakarannya. Itu nih sistem tenaga. Oke, kalau mau membaca cara kerja lebih detailnya bisa dilihat di New Step ya, New Step Toyota Training Manual. Oke, kemudian sistem akselerasi. Nah, sistem akselerasi ini bekerja saat kamu mengendarai kendaraan kemudian mau menyalip. Mau menyalip itu kan biasanya di belakang kendaraan itu kan kecepatannya tidak tinggi ya, agak rendah. Kemudian kalau mau menyalip kan biasanya langsung injak pedal gasnya lebih mendadak, tiba-tiba nyet gitu ya. Sehingga dia harus tambah bahan bakar. Maka di sini ada pump jetnya, jadi pompa akselerasinya ini ya. Jadi pas nginjak pedal secara tiba-tiba itu dia mengaktifkan sistem akselerasinya ini, pompanya ini akan pump plunger-nya ini akan tertekan ke bawah, kemudian akan menekan bahan bakarnya ke sini, menambah bahan bakar yang dialirkan ke ruang pembakaran. Nah, lewat sini, lewat pump jet di sini tambahi, supaya dia tidak kehilangan tenaga saat digas tiba-tiba. Itu ya.
Itu sistem akselerasi. Oke. Kemudian untuk sistem cuk. Nah, cuk itu digunakan biasanya pada saat mesin susah dihidupkan di pagi hari ya. Dia biasanya dicuk dulu. Dicuk itu dia ini ditutup saluran karburator masuknya udara yang lewat ke karburator ini biasanya ditutup oleh katup cuknya ini. Ini kalau diaktifkan dia nutup. Supaya apa? Supaya bahan bakarnya lebih banyak ya. Campurannya menjadi sangat kaya 1:1. Supaya mesin dapat hidup dengan mudah gitu. Karena apa? Karena kalau di pagi hari suhunya masih dingin, kemudian density udara ya, atau massa jenis udaranya itu masih padat ya, maksudnya besar ya, masih padat, sehingga udara itu otomatis banyak, sehingga dia juga butuh bahan bakar yang banyak. Jadinya di udaranya itu ditutup, lewat udara tutup kemudian ditambahi bahan bakar. Seperti itu. Itu ya. Nah, di lain sisi biasanya di intake manifoldnya itu juga ada embun-embun uap airnya, sehingga ya memang harus dicuk itu tadi gitu ya. Oke. Kemudian untuk materi pengayaan, nah ini bisa dibaca sendiri di Toyota Training Manual New Step yang ada di perpustakaan sekolah ya, bisa pinjam atau bisa dibaca di tempat gitu ya. Saya kira cukup sekian dulu untuk penjelasan singkat tentang karburator. Untuk komponen-komponennya dan pemeriksaannya bagaimana, penyetelannya besok kita lakukan pada saat praktek. Oke, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.